Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan prakarya dan kewirausahaan kelas 12 kali ini tentang perancangan dan produksi untuk pasar lokal. Sebelum lanjut ke pembelajaran, marilah kita berdoa dulu sebelum memulai pembelajaran. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Kita langsung lanjut ke materi. Proses perancangan produk. Di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada mencari ide produk dengan curah pendapat. Yang kedua, rasionalisasi. Yang ketiga, prototyping atau membuat studi model. Yang keempat, penentuan desain akhir. Kita bahas satu persatu. Dari mulai mencari ide produk dengan curah pendapat. Nah, ide produk yang terdapat untuk dikembangkan dapat dilakukan melalui curah pendapat dalam kelompok. Pada proses brainstorming ini, setiap anggota kelompok harus membebaskan diri untuk menghasilkan ide-ide yang beragam dan sebanyak-banyaknya. Kunci sukses dari tahap brainstorming ini dalam kelompok adalah jangan ada perasaan takut salah. Setiap orang berhak mengeluarkan pendapat, saling menghargai pendapat teman, boleh memberi ide yang merupakan perkembangan dari ide sebelumnya, dan jangan lupa mencatat setiap ide yang muncul. Ini ya, yang pertama itu penjelasan tentang mencari ide produk dengan curah pendapat. Yang kedua, tentang rasionalisasi. Rasionalisasi adalah proses mengevaluasi ide-ide yang muncul dengan beberapa pertimbangan teknis di antaranya. Bagaimana cara menggunakan produk tersebut? Apakah material yang ada sudah tepat untuk mewujudkannya? Apakah memungkinkan untuk diproduksi dengan teknik produksi yang ada saat ini? Bagaimana proporsi dan ukuran yang sesuai untuk produk tersebut agar mudah dibawa atau mudah dikirim melalui paket. Ini jadi penjelasan rasionalisasinya. Yang selanjutnya ada prototyping atau membuat studi model. Nah, penjelasannya yaitu sketsa ide yang dibuat pada tahap-tahap sebelumnya adalah dua format dua dimensi. Artinya hanya digambarkan pada bidang datar. Produk kerajinan yang akan dibuat adalah berbentuk tiga dimensi. Maka studi bentuk selanjutnya dilakukan dalam format tiga dimensi, yaitu bukan material sebenarnya. Material sebenarnya adalah material yang akan digunakan pada produksi kerajinan. Alat bantu yang dapat digunakan dalam pembuatan studi model adalah gunting, cutter, lem, selotip, atau alat pemotong dan bahan perekat. Nah, ini penjelasan tentang membuat studi modelnya. Penentuan desain akhir. Hasil studi model dapat dipilih 3-5 alternatif desain akhir. Penetapan desain akhir dapat dilakukan melalui diskusi atau evaluasi. Proses evaluasi menghasilkan
umpan balik yang bermanfaat dalam menentukan desain akhir yang dipilih. Dari desain terpilih tersebut, maka itulah yang akan menjadi desain untuk diproduksi menjadi produk yang berkualitas. Nah, jadi ada 4 yang harus kalian ingat. Ya, oke kita lanjut. Produksi untuk kerajinan pasar lokal ada 4, sama halnya seperti yang sebelumnya. Tahapan produksi terbagi atas. Yang pertama, tahap pembahanan. Yang kedua, tahap pembentukan. Yang ketiga, tahap perakitan. Yang keempat, ada tahap finishing. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, ada tahap pembahanan. Adalah mempersiapkan bahan baku agar siap diproduksi. Bahan yang digunakan dalam pembuatan kerajinan sangat beragam. Pada limbah berbahan alami, proses pembahanan penting untuk menghasilkan produk yang awet, tidak mudah rusak karena faktor cuaca dan mikroorganisme. Misalnya saja proses pembahanan pada limbah kulit jagung dilakukan, produk hiasan yang dihasilkan awet dan tahan dari mikroorganisme. Ini pembahasan yang tahap pembahanan. Yang kedua, ada tahap pembentukan. Pembentukan bahan baku bergantung pada jenis material dan bentuk dasar material. Dan bentuk produk yang akan dibuat. Secara umum, material padat dapat dikelompokkan menjadi material solid dan material tidak solid atau lembaran dan serat. Ini ya, tahap pembentukan. Yang selanjutnya, tahap perakitan. Perakitan adalah proses penggabungan dari beberapa bagian komponen untuk membentuk suatu konstruksi kerajinan hiasan yang diinginkan. Perakitan dilakukan apabila produk hiasan yang dibuat terdiri atas beberapa bagian. Setiap jenis bahan mempunyai sifat-sifat khusus dari bahan lainnya, sehingga sewaktu dilakukan perakitan jenis bahan sebelumnya harus diketahui sifat-sifatnya. Sebab dengan diketahuinya sifat-sifat bahan ini sangat berpengaruh pada pemilihan metode perakitan. Yang terakhir, ada tahap pembentukan atau finishing. Finishing atau pekerjaan akhir merupakan bagian yang sangat penting dalam proses pembuatan kerajinan hiasan. Finishing ini akan memberikan tampilan terhadap nilai jual produk. Finishing dilakukan sebelum produk tersebut dimasukkan ke dalam kemasan. Finishing dapat berupa penghalusan atau pelapisan permukaan. Nah, jadi di tahap produksi ini ada 4 tahapan ya. Dari mulai yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat ini tahap finishing. Ya, diingat terus, difahami, dihafalkan. Oke, sekian untuk pembahasan kali ini. Semoga pembahasan kali ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.